Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Intan Zumi Ekawati dengan NIM 185211070 dari kelas MBS 5G. Saya akan membahas mengenai poin terakhir, yaitu membangun struktur organisasi syariah. Yang pertama, dengan membangun budaya keterbukaan. Kita tidak akan dapat membangun kepercayaan di dalam sebuah organisasi kecuali pemimpin belajar untuk berkomunikasi secara terbuka dan membangun organisasi di mana kejujuran adalah norma dalam berorganisasi. Keterbukaan tidak akan tumbuh dengan adanya sendirinya, sehingga terdapat suatu budaya information yang harus kuat dalam sebuah organisasi, dan pemimpin harus menciptakan dan memberikan sebuah pandangan terhadap budaya keterbukaan, yang artinya mereka harus dapat pembelajaran mengenai budaya keterbukaan. Pemimpin harus mau berbagi informasi kepada bawahannya dengan mengakui kesalahan dan berusaha berperilaku sesuai dengan norma. Seperti apabila bawahan itu dalam bekerja terdapat suatu permasalahan, sebaiknya pekerja tersebut membicarakan dengan atasannya, tidak hanya diam saja. Itu merupakan bagian dari keterbukaan. Kemudian terdapat dua hal yang menjadi inti dari budaya keterbukaan. Yang pertama yaitu pemimpin harus berkata jujur sejujur-jujurnya, jadi tanpa mengubah isi dari makna tersebut, yaitu dengan ketika pemimpin tersebut mengeluarkan pernyataan kepada semua organisasi sehingga pengikut atau bawahannya berusaha akan memberikan yang terbaik kepada organisasinya untuk mencapai tujuan secara bersama. Yang kedua adalah pemimpin harus mendorong pengikut atau bawahannya untuk berkata yang sebenarnya. Kebenaran membutuhkan dua hal dalam penyampaiannya, yaitu orang yang mau mendengarkan dan orang yang berani mengatakannya. Hal ini terjadi di mana saja, di sebuah organisasi, di komunitas, di lembaga negara, sekolah, bahkan keluarga. Jangan sampai menyampaikan kebenaran sehingga melebih-lebihkan kebenaran tersebut. Yang kedua, membangun kepercayaan dalam organisasi. Organisasi apapun pasti punya keinginan untuk lebih maju dan lebih baik lagi. Progres positif bukan sebaliknya negatif atau mundur ke belakang. Organisasi senyatanya bukan sekedar tempat untuk berkumpul saja. Terdapat orang-orang yang harus mencapaikan suatu keberhasilan atau kesuksesan dalam meraih sebuah obsesi dalam hidup untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Kemudian juga suatu organisasi itu dapat dilakukan dengan melakukan suatu prakteknya, seperti banyak para pakar manajemen yang mengatakan bahwa salah satu hal yang penting yang harus dimiliki organisasi adalah kepercayaannya. Kemudian yang ketiga mengenai membangun organisasi menjadi komunitas. Pemimpin panutan pasti akan menjadi penghuni dari setiap jiwa-jiwa seseorang yang dipimpinnya. Pemimpin yang panutan itu tidak akan menjadikan organisasi sebagai birokrasi yang menyulitkan setiap orang, tetapi dia akan membangun organisasi menjadi sebuah komunitas yang memperjuangkan kebersamaan, yang memperjuangkan misi bersama. Pemimpin panutan akan memberikan semua perhatian dan cintanya untuk membangun organisasi tersebut di dalam komunitasnya. Kemudian membangun organisasi menjadi komunitas bukanlah sesuatu hal yang baru, tetapi ini sudah banyak yang mempraktekannya, dan hasilnya dapat menyatukan semua komponen manusia pendukungnya untuk seiring dalam memperjuangkan misi bersama tersebut. Seorang pemimpin adalah koordinator yang menggerakkan orang-orang
dari berbagai latar belakang dan kepentingan yang berbeda sehingga dapat menyatukannya dalam misi yang bersama yang terarah secara jelas. Sebagai seorang pemimpin panutan diperlukan visi yang jelas dan sederhana agar bisa menggiring orang-orang ke dalam arah yang benar. Kemudian gaya kepemimpinan kekeluargaan di dalam komunitas akan dapat memberikan suatu individu itu menjadi mengerti dari beretika yang tinggi. Dengan membangun organisasi menjadi komunitas akan menciptakan kepercayaan diri dan keyakinan di hati setiap orang untuk selalu mendapatkan gambaran atau visi dan misi organisasi secara utuh. Ketika seorang pemimpin perusahaan sudah mampu melihat organisasinya sebagai sebuah komunitas, maka pemimpin perusahaan tersebut sudah mampu mendelegasikan lebih banyak kepercayaannya kepada karyawannya. Dan selanjutnya, pemimpin sangat memberikan konsentrasi dalam mencapai suatu peluang-peluang yang baru untuk mencapai misi bersama tersebut. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Apabila ada kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.